kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan waktunya dan kesempatan kepada kami untuk berbagi apa yang sudah kami sudah dipelajari oleh narasumber kita dalam pendidikan guru penggerak. Nah, pada kesempatan hari ini agenda kegiatan kita adalah penyampaian tentang materi budaya positif, dan nantinya ini dianggap pengimbasan di sekolah kita. Nah, untuk masuk ke dalam acara ini, saya serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Pejabat, turun dan guru dan guru yang lain juga yang hadir pada kesempatan ini, yang mau menyampaikan materi pengimbasan budaya positif yang mau diterapkan di sekolah kita di SMK Negeri 1 Bakaran. Dalam kegiatan ini nanti kepada kita semua, mari kita sama-sama kita lihat dan kita praktekkan di sekolah kita ini. Yang mempraktekannya adalah masing-masing Bapak Ibu guru. Kita lihat nanti dari hasil pengalaman-pengalaman mereka dalam kegiatan guru penggerak. Bisa saja ini nanti menjadi masukan atau menambah wawasan kita bagaimana melakukan pembelajaran yang ada kaitannya dengan lingkungan budaya positif di sekolah kita. Ini perhatian kita Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kegiatan ini menjadi nilai positif, menambah energi positif kepada kita semua, kepada Bapak Guru, dan menambah wawasan kita. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dari awal sampai dengan akhir sehingga berikan manfaat kepada kita semua Bapak Ibu Guru yang hadir di ruangan ini. Itu kasih izin Bapak Ibu Guru dan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan ini resmi saya buka. Horas, horas. Baik, terima kasih untuk Bapak Kepala SMK yang sudah memberikan pembukaan untuk sesi presentasi hari ini. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu narasumber untuk menyampaikan materinya, yaitu mengenai budaya positif. Kepada Ibu narasumber, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, dan yang saya hormati seluruh kita hadirin yang ada di tempat ini. Saya sangat bersyukur kalau saat ini saya boleh berbagi atau memberikan pengalaman yang sudah saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak. Khususnya dalam hal ini yang mau saya imbaskan adalah mengenai budaya positif. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan budaya positif?
budaya positif di sekolah, nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Sekarang timbul pertanyaan, apakah kita selama ini sudah benar-benar berpihak kepada murid, khususnya di dalam menjalankan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah? Itu yang menjadi pertanyaan kepada kita. Selanjutnya, untuk kita lebih memahami apa sih yang dimaksud dengan budaya positif ini materi yang seharusnya kita pahami. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Yang kedua, nanti konsekuensi penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, ada segitiga restitusi. Dan keempat, keyakinan kelas. Kemudian kita harus mengenal juga istilah 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke, ini masuk kita ke topik yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan. Oke, disiplin positif yang dimaksud, kalau selama ini kalau kita sama-sama mendengar arti disiplin, pada umumnya ini penuh dengan aturan dan peraturannya kan Bapak Ibu. Disiplin, dan pada umumnya di sana ada sanksi biasanya yang selalu kita dengar, ada hukuman. Tetapi setelah kami belajar istilah disiplin ini, yang diarahkan nanti ke sana yaitu mengarahkan ke budaya positif sebenarnya. Bentar ya, gayanya kurang mantap tampilannya. Yang di PPT, yang di PDF aja Ibu. Nah, tolong. Kebetulan tadi saya apakan. Karena saya rubah tadi ke PPT. Oke, ini supaya kita sedikit dulu mengerti tentang apa hubungannya dengan apa yang kita pelajari. Coba Bapak Ibu ambil dulu satu lembar kertas kecil aja. Coba diambil aja tentang kertas apapun. Kemudian dituliskan sesuatu yang paling berharga di diri Bapak Ibu semuanya. Kira-kira apa sih yang harus kita pertahankan dari dalam diri kita? Entahkah itu terserah satu aja yang paling berharga menurut Bapak Ibu semua. Tuliskan aja sesuatu. Uang, emas. Kecil aja, baru nanti dipegang seerat-eratnya. Pas nih. Sudah Bapak Ibu, silakan digenggam erat-erat. Kemudian nanti gantian, nanti yang sebelah kiri, sebelah kanan itu nanti dicoba dulu menggoda temannya. Apakah kira-kira dia nanti bisa melepaskannya atau seperti apa nanti? Tolong dulu nanti kira-kira. Coba silakan. Yang bisa berarti kan yang dekat-dekat lah. Coba dulu Pak Jai merayu Ibu MH. Mau nggak dia nanti melepas genggamannya? Dipegang erat-erat. Pokoknya gimana caranya kalau bisa nanti langsung digeliti. Boleh. Mau digeliti pun diapain. Pokoknya kita berusaha mempertahankan apa yang kita kuat pegangnya. Kita pegang saja. Apa gantian nanti coba. Ayo. Bolehnya diambil kan? Adakah yang berhasil? Gak ada.
besar kali itu kertasnya. Jadi dari sana kan sudah nampak timbul satu keyakinan bagi kita, artinya apa yang kita anggap nilai baik dari diri kita itu biasanya kan selalu kita pertahankan dan tidak akan pernah kita bisa lepaskan itu ke orang lain. Uang itu. Yang paling berharga pasti beda-beda. Ada uang, mungkin ada materi. Tunjuk. Pokoknya Coba tunjukkan, Bu. yang pasti itu seluruhnya tentang kebutuhan hidup kan Bapak Ibu. Kesehatan. Kira-kira yang mendasar kenapa kita perlu menerapkan budaya positif ini. Oke. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya Disebut jasa. mari kita lihat artinya dengan paksaan apapun biasanya kalau itu sangat berharga bagi kita karena kita melepaskannya. Selanjutnya ya. Bisa dilepas. Ya, Sudah bisa dilepas. ini silakan kita memaknai apa yang dimaksud dengan kata disiplin. Disiplin ini tadi ya, ada di sana tertib, teratur, patuh kepada peraturan dan terlalu sering dihubungkan dengan hukuman. Hukuman artinya kalau ada yang melanggar disiplin, biasanya hukuman selalu ada nanti yang dijalankan. Tetapi apakah nanti setelah kita belajar tentang disiplin positif, apakah nanti hukumannya akan terus ada atau justru nanti ini menjadi alternatif terakhir dari semua pilihan-pilihan yang akan diberikan? Oke. Untuk kita menerapkan disiplin di sekolah kita ini, kita perlu mengetahui kira-kira nilai-nilai kebajikan apa nanti yang mau kita raih atau yang mau kita terapkan di sekolah kita ini. Nilai-nilai kebajikan yang dimaksud ini sangat banyak Bapak Ibu. Ada di sana kejujuran misalnya, ada keteraturan, teratur, cantik, bersih. Mungkin semua kita mengharapkan ini semua. Kebajikan-kebajikan yang positif ini yang pasti nanti akan kita pengen raih di sekolah ini. Kalau saat ini jujur kita Bapak Ibu, disiplin positif belum terbina di sekolah kita ini. Budaya positif belum, masih sangat sering kita melakukan budaya-budaya yang arahnya justru ke yang negatif. Kita masih terlalu sering menyalahkan si murid. Bahkan mungkin kita sering juga masih melakukan hukuman fisik, verbal dan lain sebagainya. Inilah beberapa dia nilai-nilai kebajikan yang sama-sama kita sudah mengerti, itu khususnya mengenai kelima pokok pelajar Pancasila. Tetapi selain dari sini, karena sudah sama-sama kita tahu, nggak saya bacakan. Selain daripada itu, terlalu banyak lagi sebenarnya nilai-nilai kebajikan yang mau kita raih. Khususnya kalau saya pribadi terus terang saya pengen sekali nilai kebajikan kejujuran yang mau ada di sekolah ini. Kejujuran, karena hampir semua kelas yang saya lihat terlalu banyak masih yang melanggar tentang nilai kebajikan kejujuran ini. Selanjutnya, oke. Kemudian yang kedua, konsekuensi penghargaan dan restitusi. Untuk apa konsekuensi penghargaan dan restitusi? Dan ini nanti akan kita bahas satu persatu. Konsekuensi artinya nanti diharapkan kita Bapak Ibu sebelum kita masuk nanti ke pembelajaran yang lebih lanjut, pertama kita masuk di dalam sebuah kelas, diharapkan nanti khususnya pas ajaran baru yang paling diharapkan ini, sebelum kita jauh melakukan segala aktivitas kita, diharapkan nanti kita harus membuat keyakinan kelas. Kalau dulu istilahnya kesepakatan, sekarang sudah diubah namanya menjadi keyakinan kelas. Apa yang mendasari nanti mungkin bisa kita lebih pahami. Oke, selanjutnya kalau misalkan nanti ada kasus yang kita hadapi atau masalah yang kita hadapi dari anak didik kita, ini yang sangat diharapkan. Yang sangat diharapkan untuk kita lakukan segitiga restitusi. Mungkin ada yang sudah paham tentang segitiga restitusi, juga mungkin ada Bapak Ibu yang belum paham dengan istilah ini. Segitiga restitusi maksudnya nanti
kita nggak boleh menyalahkan siapapun sebenarnya di luar tanpa kita tahu masalah yang sesungguhnya. Jadi yang pertama nanti menstabilkan identitas. Kita pastikan bahwa anak yang melakukan kesalahan itu ada beberapa nanti yang bisa kita sampaikan ke dia, walaupun kita sudah tahu dia salah sebenarnya, tapi kita harus tetap merangkul dia. Oh nggak apa-apa itu nak, semua orang bisa berbuat kesalahan. Ibu pun pernah melakukan hal yang demikian. Itu yang seharusnya kita sampaikan kepada mereka, untuk mereka tidak takut dengan apa yang sudah mereka lakukan, tetapi mungkin dengan motivasi yang kita berikan mereka bisa bangkit supaya lebih baik. Yang selanjutnya itu yang kedua, validasi tindakan yang sama. Kita yakinkan diri kita untuk mendukung dia tadi. Setelah itu baru kita tanya, kira-kira tadi kan udah saya singgung tadi, kira-kira keyakinan kelas yang mana nak yang sudah kamu langgar? Karena kita tadi kan sebelumnya sudah membuat keyakinan kelas. Nanti kan disampaikan, oh ternyata saya sudah melanggar keyakinan kelas yang ini Bu. Nah, jadi dia sendiri yang sadar bahwa dia sudah salah. Itulah memvalidasi tindakan yang salah. Dia udah sadar bahwa yang dia lakukan itu sudah salah. Nah itu dia, setelah dia sadar, baru nanti yang ketiganya, nah ini dia, menanyakan keyakinan. Kalau nanti kita sudah tahu, udah dia sadar kesalahannya, baru tinggal kita lanjutkan. Kira-kira dengan semua yang sudah kau lakukan, apa kira-kira nanti tindakan atau perilaku yang bisa kau lakukan sehingga nanti apa kesalahan yang sudah kau lakukan itu tidak terulang kembali. Jadi dia sendiri yang memutuskan apa tindakan apa yang mau dia lakukan supaya nanti kesalahan yang dia buat itu tidak terulang lagi. Bahkan nanti dia pengen mencari solusi, jangan lagi ada orang lain mintanya yang melakukan hal yang demikian. Jadi pembelajaran bagi dia dan bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan dari sana. Kemudian, ini di awal tadi sudah saya singgung memang sedikit, tetapi ini sangat penting Bapak Ibu. Mungkin Bapak KS yang sudah duluan juga sudah paham tentang ini. Jadi kalau selama ini kita membuat di kelas itu kan masih sekedar peraturan sekolah. Walaupun mungkin saya lihat ada beberapa kelas juga yang sudah mencantumkan, tetapi ini merupakan keharusan ini Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu wali kelas. Ada istilah sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas maksudnya nanti kita harus membuat keyakinan kelas di dalam kelas itu. Nilai-nilai kebajikan apa yang harus kita raih selama nanti mungkin di kelas 10, inilah yang mau kita sampaikan. Apakah kayak saya singgung tadi, kalau karena pengalaman saya, hampir semua kelas selalu mengalami ada yang hilang lah, ada yang hilang, tapi nanti giliran ditanya nggak ada yang jujur. Jadi kalau saya mungkin secara pribadi dari Mapel, saya mau menanamkan nilai kebajikan kejujuran misalnya. Jadi nanti mungkin di kelas Bapak Ibu mungkin kebersihan misalnya, atau keindahan, atau mungkin banyak lagi tanggung jawab dan lain sebagainya nanti. Oke, itu kira-kira kalau bisa nanti semua kita menerapkan keyakinan kelas ini di dalam kelas kita masing-masing. Next, boleh. Oke, ini beberapa langkah yang perlu kita lakukan untuk membuat kesepakatan kelas, atau lebih dikenal sekarang istilah keyakinan kelas. Nah, jadi kita nggak langsung otomatis sebagai Bapak Ibu guru atau sebagai Bapak Ibu wali kelas, nggak kita yang membuatnya, tetapi kita ini yang pertama. Kita tanyakan pendapat semua murid yang ada di kelas kita itu tentang masalah atau harapan kelas yang ingin diraih. Kemudian kita eksplor seluruh ide-ide yang mereka sampaikan nanti untuk apa yang diharapkan di kelas tersebut akan tercapai. Kemudian nanti setelah sudah sampai, nanti kita ubahlah ide-ide mereka menjadi sebuah keyakinan kelas. Dan yang selanjutnya nanti bukan sampai di situ saja, setelah seluruhnya itu harus kita buat nanti dia di dalam mungkin satu lembar kertas besar lah, mungkin atau dalam poster. Semua keyakinan kelas itu kita ubahlah dia nanti menjadi nilai-nilai kebajikan yang mau diraih oleh kelas tersebut. Dan setelah itu kita suruh nanti seluruhnya tanda tangan, termasuk kita Bapak Ibu gurunya. Jadi bukan hanya siswanya nanti yang tanda tangan, tapi seluruh siswa.
Jadi setelah itu kita tempel lah nanti di kelas itu. Jadi setiap saat kita bisa melihat, dan kalau ada pelanggaran, nanti siswa tersebut, siswa-siswa kita itu langsung tahu, oh ternyata keyakinan kelas ini bisa yang langgar. Nah, kalau dia sudah langgar, mungkin nggak pun kita tahu, mungkin masalahnya dia udah bisa lebih cepat mengintrospeksi diri. Selanjutnya, Ibu Bola. Nah ini dia, ada 5 posisi kontrol yang selama ini dijalankan oleh kita sebagai Bapak Ibu guru. Yang pertama ini dia, nanti kita sadari dulu Bapak Ibu di mana posisi kita, penghukum. Ini terlalu panjang kalau dijelaskan, tetapi ini kenyataannya. Kalau saya pribadi kemarin saya ngaku saya sebagai penghukum. Kalau ada siswa yang salah, selalu masih ada hukuman yang saya buat, walaupun itu mungkin tidak dalam bentuk fisik, ya. Yang kedua nanti membuat merasa bersalah. Kita seringkali juga seperti itu. Kalau misalkan anak itu terlambat, kita luput membuatnya, membilangkannya, nah, kan jadi percuma aja ibu mengajar kau nggak ada di sini. Itu pelan saya mengatakannya, tapi anak itu udah merasa bersalah. Ya, itu dia maksudnya di situ. Kemudian sebagai teman, apakah kita sudah pernah melakukannya? Itu artinya kita menganggap teman siswa kita itu supaya dia nggak takut dia mencurahkan isi hatinya atau mungkin masalah yang dia hadapi. Yang selanjutnya pemantau. Nah, ini pemantau, kita memantau atau melihat segala sesuatu yang mereka lakukan, apakah hal baik atau hal buruk yang sudah dilakukannya. Dan yang terakhir ini yang sangat diminta, manajer. Manajer inilah yang diharapkan harus mampu nanti dalam menangani semua masalah yang timbul. Diharapkan ini harus mampu menjadi seorang manajer yang mampu menerapkan segitiga restitusi. Dan ini sekarang yang paling diharapkan di sekolah dalam menangani kasus harus kita menerapkan segitiga restitusi yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Inilah yang mendasari manusia melakukan segala sesuatu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini artinya kadangkala sama-sama kita dengar, kadangkala semua orang bisa melakukan apapun kalau perutnya sudah kosong. Benar nggak Bapak Ibu? Ya kan? Nah, itu bertahan hidup itu supaya bagaimana supaya kenyang karena mencuri dilakukannya. Yang selanjutnya, nah ini kasih sayang dan rasa diterima. Semua manusia termasuk kita Bapak Ibu guru butuh kasih sayang. Jadi kalau misalkan ada keadaan anak didik kita itu yang memang sangat membutuhkan ini, mari kita jeli untuk memperhatikannya. Selanjutnya, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini semua orang sebenarnya butuh ini penguasaan. Jadi kadang-kala kalau kita lihat anak-anak kita itu sok jagoan gitu di dalam gengnya, itu sebenarnya dasarnya itu dia tadi. Ada 5 kebutuhan pokok manusia itu termasuk tadi kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya kebebasan. Nah, kadang-kala kita kan seringkali sebagai Bapak Ibu guru itu manurat toh katanya. Padahal kadang nggak suka dia menulis, tapi kita paksa. Padahal dia sebenarnya pengen bebas, dia nggak suka menulis. Mungkin dia hanya mau, mungkin hanya dalam mintanya lewat video lah, nah gitu. Jangan-jangan saya disuruh nyata-nyata gitu. Jadi siswa kita pun pengen bebas sebenarnya. Tinggal kita nanti jadi memperhatikannya kapan kita akan memberikan kebebasan kepada mereka yang pasti yang kita berikan akan tetap menjadi kebebasan yang positif. Selanjutnya, nah ini kesenangan, ini kebutuhan untuk merasa senang. Kalau udah kita lihat misalkan anak didik kita itu udah nggak senang dengan apa yang kita lakukan, strategi pembelajaran yang kita sampaikan, ya kalau bisa ya jangan pula kita egois terus kita egois saja. Kayak masa zaman dulu kan menerangkan aja kita padahal udah nggak ada yang mendengar misalnya. Jadi kita harus bisa membuat mereka senang. Kalau bisa diharapkan nanti mungkin arahnya ke strategi pembelajaran ini juga. Ke strategi pembelajaran kita usahakan nanti bagaimana lah membuat mereka bisa merasa senang di dalam PBM kita. Selanjutnya, thank you. Oke, demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Kalau ada nanti pertanyaan dari Bapak Ibu guru silakan. Ada sanggahan atau pertanyaan atau mungkin penguatan.
Boleh disampaikan. Moderator. Iya, silakan. Moderator. Moderator. Oke ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Esla pada sudah memaparkannya hal-hal yang sudah diketahui dengan bergabungnya dengan sebagai calon penggerak. Nah, sebenarnya memang secara teori apa yang sampai kita sudah diterapkan sama siswa. Tinggal sekarang aplikasi apa pengawasan kita, pemantauan kita, bagaimana siswa bisa menerapkan itu. Nah, jadi anggaplah sekarang kami ini gagal ya, misalnya kita gagal lah, secara besar kita gagal mendidik beberapa siswa. Katakanlah misalnya contoh seperti si Indra misalnya, Indra, si Benny, si Mesa, kita kan termasuk gagal sejauh ini ya. Nah, kita harapkan nanti dengan ibu bertiga yang sudah menjadi guru penggerak, menerapkan apa yang sudah ibu terapkan itu bisa mengubahkan mereka. Ya. Kalau bisa mengubahkan mereka berarti patut ditiru dan kami bisa melakukan hal yang sama terhadap siswa yang lain seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mencari kasus tidak perlu Bapak Ibu kita susah mencari segala terlalu banyak kasus. Jadi kalau bisa tim 3 itu menjadi sampel berhasil Bapak Ibu yang sudah masuk di sana bisa berhasil mengubahkan mereka, berarti cukup bagus memang program guru penggerak ini kita lakukan. Sekian. Berarti ini saran ini yang kami lakukan ya. Mudah-mudahan kami bertiga yang lagi berproses di OIW udah ambil siap itu. Mudah-mudahan dan kita coba nanti untuk menerapkan yang saya sampaikan tadi segitiga restitusi. Kita akan mulai nanti melakukan pendekatan karena nggak boleh kita langsung menjas sampai kita tahu dasarnya dia melakukan itu seperti apa. Ya kami berjanji akan melakukannya. Kalau ada lagi Bapak Ibu tanggapan atau pertanyaan. Tapi intinya ini tadi pokoknya nggak boleh lagi kita menghukum sebenarnya. Yang tadi disampaikan itu alternatif terakhir kali lah kalau tidak terhindar. Itu pun hukumannya harus yang manusiawi. Jadi nggak boleh lagi kalau saya perhatikan setiap hari kadang piket kalau nggak bawa kumpul-kumpul itu piketnya nggak piket namanya. Tapi masih mungkin karena masih seperti itu. Padahal kita kan siswanya sudah dewasa sebenarnya, nggak harus lagi perlu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu. Yang mau saya tanyakan, apa perbedaan antara peraturan dengan kesepakatan kelas? Oh iya, terima kasih. Peraturan itu identiknya sebenarnya masih dengan harus kalau ada pelanggaran peraturan pasti di sana ada hukuman, ya. Tapi bedanya dengan keyakinan kelas dan pada umumnya kalau peraturan itu kan peraturan menteri sekian dan lain sebagainya, peraturan sekolah pemangku kepentingan biasanya. Artinya di sana nggak ada isi itu sebenarnya pendapat siswa. Nggak ada itu peraturan biasanya. Tetapi kalau keyakinan kelas, kesepakatan bersama dan diyakini bersama bahwa itu bisa dilakukan, yang pasti itu nilai-nilai kebajikan lah yang kita inginkan. Jadi kalau namanya kita sudah yakin melakukannya, ya otomatis nanti akan lebih mudah untuk diraih. Itu menurut saya. Tapi kesepakatan kelas itu biasanya juga sanksinya kalau berlanggar bersama itu bisa. Ya, ada konsekuensi kelas, ada konsekuensi tapi diharapkan nanti yang positif dan yang meningkat. Ya. Nanti kesepakatan kelas itu yang nanti boleh kita buat kesepakatan sekolah. Ada lagi ya. Ya, yang lebih sempitnya karena kita kan berpunya kelas, jadi kita buat keyakinan kelas dan harus juga nanti sebenarnya kita buat kesepakatan sekolah, keyakinan sekolah. Oke, demikian Ibu Jika. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan saran, yang sudah memberikan pertanyaan, membangun presentasi hari ini. Jadi mungkin untuk saran-saran yang tadi mengenai bagaimana nanti budaya positif itu bisa dilakukan dan nanti bagaimana bisa tidak mengubah ke anak didik, tentu saja bukan cuma kami yang melakukan. Mungkin kami yang mendapat ilmunya, tapi ini
kami tularkan, sedang kami tularkan dan kami harapkan memang menular dan bisa kita kerjakan bersama-sama, bisa kita terapkan apalagi untuk segitiga restitusinya. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi semua. Apa kabar semuanya, nak? Baik, terima kasih. Saat pagi hari ini, sebelum kita melanjutkan seluruh kegiatan kita, rangkaian belajar, proses belajar mengajar kita akan memulai dulu yang namanya membuat keyakinan kelas. Apakah anak didik kami semua sudah pernah mendengar tentang keyakinan kelas? Oh, sudah ya. Bagus. Kalau begitu, kira-kira apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Ada yang bisa menyampaikan, nak? Enggak ada? Apa, nak? Kebersihan. Ya, termasuk keyakinan kelas kayak itu, nak? Oke, termasuk. Ada lagi, nak? Ada. Oke, mungkin malu-malu. Ada. Tunggu ya. Ada. Tunggu saya sampaikan dulu. Begini. Kejujuran, ya, mantap. Ini termasuk keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan. Tapi untuk mungkin lebih bebas mungkin ya. Ibu bagi dulu kertas ini masing-masing. Kemudian nanti silahkan tuliskan apa-apa saja yang mau kita sepakati di kelas ini ya. Misalnya, nggak boleh tidur di saat belajar ya. Oke, ibu bagi kemudian tuliskan masing-masing ya. Oke. Tuliskan tapi jangan lengket di lemnya, nanti kita tempel. Tulisan aja boleh, nggak boleh nongkrong atau ayo. Tuliskan aja, nak. Iya, satu aja berapa? Iya, bebas. Apa aja pun nanti kita pilihkan kesepakatan apa yang mau kita lakukan. Jangan lengket ya, karena nanti itu akan kita lengketkan ya. Ditulis saja, nak, bebas. Apa saja yang menurut kalian ingin kita sepakati di kelas ini. Ayo, nak. Pegang. Tulis saja, tulis. Tuliskan masing-masing apa yang mau kita sepakati untuk kita angkat dia menjadi sebuah keyakinan kelas. Jangan saya nanti Oke, ini sudah ada juga Oke. Ya, silakan, nak, silakan dituliskan apa kira-kira yang mau kita sepakati dan kita yakini akan kita lakukan di kelas ini. Satu orang ya. Nanti akan kita lihat. Oke, sudah selesai, nak? Belum. Saya tunggu ya. Ada kira-kira yang sudah selesai?
Coba beberapa orang dulu mewakili dulu, dibawa dulu kertasnya ke depan, kemudian dibacakan. Siapa aja boleh. Ayo silakan nak. Satu-satu tampil ke depan. Ayo sini. Ayo. Nanti yang lain dibacakan. Ayo. Tidak boleh datang terlambat ke dalam kelas saat pelajaran akan dimulai. Oke, mantap. Oke, silakan nak. Maaf ya. Kami tidak bisa menggunakan handphone saat mata pelajaran berlangsung. Oke, good. Kecuali disuruh guru, iya kan? Oke, ada lagi nak yang mau membacakan? Ayo sini. Menjaga ketertiban pada saat guru menjelaskan materi pembelajaran. Menjaga ketertiban, termasuk tadi biar tunggu ya, biar langsung nanti kita tempelkan yang satu-satu rumput. Coba sini nak, nanti kita bagi-bagi ya. Tempelkan kemarin dulu. Ini berarti tentang apa kelas? Ketertiban kelas, ya kan? Terbalik. Jangan terbalik menulisnya nak. Oke, nanti akan ditulis balik. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekalian tadi tempelkan aja di sini. Berarti ini masih tentang pembelajaran semua ini. Ketertiban di saat pembelajaran. Yang pertama tadi mengenai apa itu tadi nak? Disiplin ya, disiplin waktu. Oke, di sini kita bikin. Bukan ini ke bawah. Oh, terbalik nempelnya. Maklum. Oke, di sini bikin. Apa sini aja bikin. Gak harus rapat kali, tidak apa-apa. Sini aja. Oke, ikuti aja nanti yang satu-satu apa ya nak. Kemudian ada lagi tadi yang sudah membaca. Ayo silakan. Tunggu ya. Ini nanti semua ini. Enak. Menghentikan sikap bullying. Stop bullying ya. Oke, tempelkan di sini nak. Stop bullying. Lagi, ini kayaknya mantap semua ini. Andai kata kita yakini semua ini udah mantap. Melakukan aturan-aturan di dalam kelas. Oke, mantap. Harap nanti yang serumpun gini ya nak. Lanjut. Enak. Dilarang membuli teman apapun kekurangan dan kelebihannya. Ya, stop bullying. Oke, lanjut. Mendengarkan Bapak Ibu Guru saat menerangkan sebuah pelajaran. Oke, masalah ketertiban dalam pembelajaran. Atas tadi nak. Oke. Ya. Apalagi tadi nak? Siapa lagi? Malu? Oh iya, silakan. Karena apa ibu? Mohon maaf. Tidak boleh membuli teman ataupun orang lain jika ada kekurangannya, karena itu tidak baik. Oke, mantap. Di stop bullying. Oke, mantap. Ayo lanjut. Menjaga kerapian kelas dan cara berpakaian. Oke, mantap. Letakkan di posisi yang tadi ya nak. Oke. Tidak boleh makan di saat jam pelajaran berlangsung. Oke, mantap. Lanjut satu-satu. Ikutkan yang sama satu jenis. Oke, lanjut. Oke, silakan. Jangan membuli sesama teman. Oke. Stop bullying tadi, stop bullying. Ada lagi? Gak apa-apa sama. Namanya juga kesepakatan, keyakinan. Bila perlu harus sama semua pun. Iya kan? Harapan itu. Enak, gak apa-apa sama. Enak. Oke, lanjut. Ayo nak. Biar kita tarik nanti yang mana kira-kira yang paling penting. Bergotong royong dalam membersihkan kelas. Oke, mantap. Gotong royong, kerjasama. Oke, selanjutnya. Ayo. Dilarang tidur dan makan saat sedang belajar. Oke, dilarang makan dan tidur. Artinya harus serius kalau mau belajar. Ya.
Oke, lanjut. Apa langsung dibacakan aja setiap orang? Saat tidak ada guru atau pembimbing di kelas, kita selalu tertib dan berhenti. Mantap. Ketertiban kelas. Oke, lanjut. Ayo nak. Ayo. Nggak ada lagi? Harusnya semua dari satu orang. Ayo. Oh, kalau gitu letakkan, mungkin malu-malu ini nanti ibu yang menyimpulkan. Ayo, letakkan semua di depan. Ayo tempelkan masing-masing. Ayo. Ayo ya. Disejajarkan ya nak ya. Nanti ibu lihat sesuai kategorinya, sesuai kategori. Oke, dan masing-masing kita nanti setelah menyepakati ini, kita ambil apalah keyakinan kelas yang kita pilihkan dari semua pendapat-pendapat kita ini tadi. Oke, mantap. Oke, dari beberapa kategori berarti kita dapat 5 tadi tentang keyakinan kelas yang mau kita ambil di kelas ini. Yang paling menonjol tadi yaitu oke, yang pertama tadi kita menjaga kebersihan kelas. Kita sepakat ini kita bisa meyakini apa yang kita yakini berarti dengan kebersihan yang sudah kita buat di sini menjadi keyakinan kelas kita. Oke, tentang kebersihan. Ayo, silakan kita buat kata-kata keyakinan kita. Saya yakin saya mampu menjaga kebersihan kelas. Apakah kita semua yakin ini nak? Oke, mantap. Kemudian dari poin-poin yang ada lagi tadi selanjutnya, di sana ada tentang ada kejujuran di sana tadi ya, kejujuran. Artinya ini kebetulan sangat penting kali bagi kita di zaman sekarang yang mungkin tidak ada lagi, susah pokoknya mencari kejujuran. Jadi di kelas ini kita pengen sekali mencoba menerapkan kejujuran supaya kelak pun nanti kau keluar dari kelas ini nilai itu sudah kau miliki, berarti kemanapun kau melangkah kejujuran menjadi milikmu. Kira-kira kalimat yang paling pas dengan kejujuran, ayo nak, yang kita yakini kita mampu melakukannya. Ayo silakan dulu dari belakang tadi. Ayo, sorry. Berbohong adalah hal yang harus saya hindari. Berbohong adalah hal yang harus saya hindari. Sepakat nak? Yakin mampu melakukannya? Oke, mantap. Itu yang kedua ya, sambil nanti kita catat itu yang menjadi keyakinan kelas kita ya. Dari semua peraturan-peraturan yang ada kita kecilkan menjadi nilai, sebuah nilai keyakinan yang harus kita yakini diri kita mampu melakukannya. Kemudian ada lagi kategori yang ketiga. Apa kira-kira nak? Yang ketiga? Oke, ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu sangat penting ya. Untuk bisa mewujudkan keyakinan kita melakukan tanggung jawab, coba siapa yang bisa memberikan sebuah kalimat penguatan untuk mampu melakukan sebuah keyakinan tentang tanggung jawab. Ayo buat dulu nak. Laki-laki yang tanggung jawab ya nak. Saya akan bertanggung jawab atas semua tugas yang dipercayakan kepada saya. Bertanggung jawab atas semua tugas yang dipercayakan kepada saya. Termasuk itu ya, misalnya nanti kalau dikasih tugas piket, bisa kan? Bisa ya? Yakin mampu melakukannya? Mampu. Kalau kira-kira nggak mampu nanti melakukannya, nanti kita sepakati konsekuensi apa yang harus. Tapi kalau bisa jangan ada yang melanggar ya. Karena ini kalau bisa dari keyakinan diharapkan tak ada lagi yang melanggar ya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, kira-kira kategori apa dari yang bisa kita ambil yang keempat?
Iya, ya ini tadi banyak yang menyampaikan ini stop bullying ya. Tidak boleh bersikap bullying kepada teman. Ada di sana banyak itu ya. Oke, kira-kira untuk mengangkat sebuah keyakinan, apa kalimat yang cocok kita buat? Nah? Ayo, nggak boleh malu-malu Reman. Menerima setiap kekurangan dan kelebihan teman adalah hal yang harus saya terapkan. Oke. Yakin ya? Bisa semuanya melakukan? Bisa ya, menerima semua kelebihan kekurangan. Yakin saya kalau misalkan kita sudah mampu menerima keberadaan orang, entahkah dia salah, entahkah dia punya sikap seperti apa, ya kalau kita udah bisa menerima, yakin saya nggak akan ada di sana bullying. Benar ya? Oke, kita yakin mampu melakukannya? Yakin. Yang kelima. Nah ini karena kebetulan di sekolah seringkali nampak saya, kalau yang khususnya kaum pria ini ya, suka kali kalau udah pulang dari kamar mandi, keluar dari kamar mandi lupa memasukkan blusnya. Benar apa enggak nak? Dan pada umumnya saya lihat datang masih rapi, ya kan? Sampai istirahat pertama rapi biasanya. Ya, kalau udah misalkan istirahat, pergi ke kamar mandi, pulang dari kamar mandi, udah lupa itu biasanya. Tapi tidak semua. Bagaimana untuk menghindari semuanya ini? Mari kita buat dulu keyakinan kelas bahwa kita mampu melakukannya dan tidak lagi melanggarnya. Ini saya minta tolong dulu dari kaum pria dulu memberikan kalimat yang cocok untuk menghindari ini. Ayo nak. Kerapian berpakaian dan berpenampilan adalah hal yang perlu dijaga dan dilaksanakan. Yang perempuan dulu kita tanya. Bisa kita yakin itu nak? Yang laki-laki? Apalagi laki-laki ya. Karena tadi itu cetusan dari laki-laki. Berarti laki-laki sudah yakin pasti bisa melakukannya. Oke. Dengan semua kesepakatan kelas yang sudah kita angkat menjadi sebuah keyakinan kelas, kira-kira apakah kita komit nggak melakukan ini? Komit ya. Kalau komit, bukti kita komit, artinya komit itu janji loh nak. Komit janji berarti janji adalah hutang. Hutang harus dibayar atau ditepati. Artinya kalau kita melanggar berarti udah ada apanya dengan diri kita, ya kan? Untuk memperkuat bahwa kita menyepakatinya, semua kita harus bertanda tangan di keyakinan kelas yang sudah kita buat ini. Dan situ sudah tertempel, jadi setiap hari kita bisa melihat ada 5 tadi poin keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Coba minta tolong dulu satu orang mengulangnya. Mana dari mikrofon kita? Siapa yang bisa mengulang poin 1 sampai 5? Yang tadi, ini akan kita tuliskan kembali di sana. Ayo nak. 1, 2, 3, 4, 5 tadi ya. Yang pertama sampai ke 5. 1. Kebersihan. Saya yakin saya mampu menjaga kebersihan kelas. 2. Kejujuran. Berbohong adalah hal yang harus saya hindari. 3. Tanggung jawab. Saya akan bertanggung jawab atas semua tugas yang dipercayakan kepada saya. 4. Pemulihan. Menerima setiap kekurangan dan kelebihan teman adalah hal yang saya terapkan. 5. Kerapian. Kerapian berpakaian dan penampilan adalah hal yang perlu dijaga dan dilaksanakan. Oke, terima kasih. Tadi Ibu sampaikan untuk memastikan bahwa ini adalah keyakinan kita bersama. Kita buktikan dulu di sini dengan tanda tangan kita masing-masing ya. Jadi bukan hanya kalian yang bertanda tangan, saya pun ikut bertanda tangan. Kelas 10 TJKT 2. Oke, silakan ditandatangani keyakinan kelas kita ini supaya nanti dengan tanda tangan ini mungkin kita berjanji pada diri kita sendiri bahwa kita sepakat dengan keyakinan yang kita buat melakukannya dan yang pasti untuk kebaikan kita bersama ya. Oke, silakan satu-satu baris dulu saya kasih kesempatan. Ayo nak, ditanda tangan yuk. Ayo dari barisan situ dulu lah. Pulpennya ini beneran ditanda tangannya ya. Enak.
Bikinkan aja di ini aja. Bikin di situ tanda tanganmu. Oke, buat namamu. Oke, ayo langsung maju selanjutnya. Ayo. Ayo, ayo nak. Ibu pun ikut yang bertanda tangan ini. Jangan satu pulpennya biar cepat. Oke, ayo nak, silakan. Ayo lanjut aja. Gak apa-apa, boleh nya 2-3 orang langsung menandatangani. Oke, kita lanjut nah, lanjut. Oke, harus semua bertanda tangan ya. Ini macam ikrar ini, janji pada diri sendiri. Ini lebih berat sebenarnya. Janji pada diri dibanding janji sama orang. Biasanya janji sama diri bisa dilanggar apa enggak? Enggak, itu paling sulit melanggarnya, ya kan? Makanya yakinkan dirimu untuk tidak melanggar apa yang sudah kita yakini. Oke, lanjut nak. Ayo, lanjut. Barisan sini tadi udah? Oke, lanjut sini nak. Ayo. Oke, mantap ini dengan tanda tangan yang cantik. Ibu yakin pasti mau melakukannya. Oke, berapa orang kita yang ada di kelas ini? 33, kalau 33 orang sepakat, biasanya apapun yang kita kerjakan pasti berhasil ini. Ya kan? Oke, mantap-mantap tanda tangan ini. Mudah-mudahan hatinya pun mantap melakukannya ya. Yakin. Ada lagi yang belum nak? Ayo silakan nak. Oke, sudah mantap. Sini dulu saya pertegas lagi dulu sedikit apa yang sudah kita yakini bersama tadi ya. Oke, bahwa keyakinan kelas yang sudah kita pilihkan tadi ada 5 yang paling penting untuk diyakini sama-sama dilaksanakan di kelas ini. Yang pertama tadi kebersihan. Saya yakin mampu menjaga kebersihan kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, kejujuran. Berbohong adalah hal yang harus saya hindari. Kemudian yang ketiga,
tanggung jawab. Saya akan bertanggung jawab atas semua tugas yang dibebankan kepada saya atau yang dipercayakan kepada saya. Kemudian yang keempat, stop pulling ya. Stop pulling. Stop pulling apa tadi kita buat kesepakatan keyakinannya nak? Nah, menerima setiap kelebihan dan kekurangan adalah hal yang harus saya terapkan. Kemudian yang terakhir tadi nak? Kerapian, iya. Berpakaian dan penampilan adalah hal yang perlu dijaga dan dilaksanakan. Oke, dengan 5 keyakinan yang sudah kita pilihkan ini, mudah-mudahan nanti inilah yang paling penting yang kita yakini, dan mungkin inilah yang paling dari sekian banyak tadi yang sudah kita tampung tadi pendapat kalian. 5 hal inilah dulu yang mau kita kejar. 5 hal kita pilihkan yang paling penting, dan itu sudah nampak tadi dari 5 kategori dari apa yang sudah kita tempelkan di depan. Oke, mudah-mudahan nanti besar harapan ibu, mudah-mudahan saya dan anak didik kami seluruhnya tidak lagi dengan berat hati melakukan semua keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Setuju? Yakin? Deal? Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih.